kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pagi ini datang kepadamu ya Tuhan, sembah puji meninggikan nama-Mu Tuhan. Ya ya la 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 Yesus. Oh Yesus, Tuhan Yesus. Ya la kata kara la ya syadaya la la. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Kami angkat tangan kami dan memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi segala dunia. Ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami angkat tangan kami, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, yes. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sembah Dia, oh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat dalam hidup kami. Pagi ini kami datang Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Shandaya rala batakara la barala 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 barala. Oh ya rala ya shandaya rala barala barala. Terima kasih
Kau baik, kau sungguh baik. Kau sangat baik bagi setiap kami ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, Yesus kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya kami boleh menikmati suasana penantian di mana kelahiran Raja Kemuliaan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih banyak. Sebentar kami dengar tuntunan-Mu dan tuntunan sepekan di rumah doa pagi ini. Kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu yang ini sampaikan yang terbatas, urapi dengan cara minta terbatas, urapi setiap kami yang mengikutinya, dan urapi untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cerita menyebut firman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut semua, shalom. Wow, bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita ada dalam pekan Advent ya, pekan menanti kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita ada pada tanggal 24 Desember hari Selasa ini. Dan ini memang luar biasa ya. Nanti malam kita merayakan malam Natal. Dan esok kita merayakan ibadah Natal dan banyak acara Natal di mana-mana, malam ini, kemarin ya, besok dan seterusnya. Dan saya percaya ini akan menjadi satu tonggak bagi kuat kita yang mungkin sedang lemah, dibangkitkan lagi, yang suam-suam dikuatkan lagi. Amin. Nah, kalau kemarin saya membicarakan tentang tahun 2024 dalam tema tahun bangkit menjadi teranglah, tentu saudara dan saya sudah mengevaluasi ya, mana yang masih kurang, mana yang sudah bagus tapi mau ditingkatkan lagi. Nah, tetapi hari ini kita membahas tentang tahun 2025. Tahun 2025 dicanangkan menjadi tahun penuaian. Sama-sama bilang, tahun 2025 tahun penuaian. The year of harvest. Mengapa begitu? Karena memang tidak kebetulan ini tema menjadi bagian kita di tahun 2025 nanti ya. Sebentar kita akan beberapa hari lagi akan kita masuki bahwa apa yang kita lakukan hari ini Desember ya, November kemarin, Oktober kemarin ya, akan kita tuai di bulan berikutnya, di tahun berikutnya. Hari ini kita akan melihat apa yang kita lakukan di Desember ini akan kita tuai di 2025 bulan Januari. Yang percaya katakan amin. Sebab pastilah orang yang menabur pasti menuai. Nah, ada beberapa kali saya bicarakan tentang apa yang sedang terjadi di sorga ya. 2000 tahun lalu di malam menjelang Natal, kelahiran Tuhan Yesus gitu, Natalis artinya kelahiran Yesus gitu ya. Di sorga beberapa hari sebelumnya sangat sibuk mempersiapkan kedatangan Raja Kemuliaan, Allah yang jadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Tetapi sudah tahu nggak sekarang, Raja Kemuliaan itu sedang ada di sorga. Nah, dia sedang akan datang kali kedua. Dan sekarang persiapannya makin ribet, makin sibuk, makin repot. Semua para malaikat sibuk di sana, saudara. Tapi di sini, bagaimana kita mempersiapkan orang-orang kita, orang-orang yang dipulihkan, dijadikan muridnya, lalu menyampaikan berita kabar baik.
Tentu saudara, apa yang kita declare, apa yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak bimbang ya dengan iman menyampaikan, maka itu pasti terjadi. Amin. Yang penting saudara jangan bimbang, tetap percaya dan perkatakan terus sampai itu terjadi. Haleluya. Tetapi jangan lupa saudara, di samping kita mendeklar, menyampaikan kabar baik, kesaksian, kita harus menjadi kesaksian. Ya, kita bersaksi bagus, tapi jadi kesaksian itu bicara tentang teladan. Katakan sama-sama, teladan. Nah, saudara dan saya mesti tahu apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dua hal tadi, bersaksi dan jadi saksi. Katakan sama-sama, bersaksi dan jadi saksi. Nah, tahun 2025 yang akan kita alami adalah sebuah tahun penuaian. Katakan amin. Tetapi di bulan ini, Desember beberapa hari ini, mari persiapkan diri untuk mengetahui kunci atau rahasia keberhasilan dalam hal menuai di tahun penuaian itu. Yang pertama adalah pastikan benihnya benar. Pastikan benihnya benar, caranya benar, waktunya benar. Katakan amin. Benihnya benar, caranya benar, waktunya benar. Tempatnya benar. 4 ya. Benihnya benar, caranya benar, waktunya benar, tempatnya juga benar. 4 hal ini penting kita perhatikan. Yang pertama benihnya. Saudara dan saya mesti pastikan bahwa benih yang sedang kita persiapkan untuk kita tabur adalah apa yang kita rindu alami dalam penuaian tahun 2025. Misalnya gini deh, saya tadi sempat ngobrol kemarin ya dengan teman-teman waktu kita ada gathering ya, dinner pertemuan makan malam bersama Cool ya. Saya cerita bagaimana kalau teman-teman pengen menuai buah mangga, mesti tanamnya benih mangga. Ya jangan mimpi lah pengen dapat mangga, tanamnya salak ya. Pasti dapatnya salak. Artinya gini nih, apa yang kita tabur, apa yang itu juga akan kita tuai. Nah, kita bilang gini, apa yang kau perkatakan, katakan begini, kata yang sia-sia akan harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata-kata kau dapat diberkati, dengan kata-kata yang sama kau dapat dihukum. Artinya gini, apa yang kau tabur kau tuai. Kita berkata berilah maka kamu akan diberi. Artinya sebuah taburan, takaran akan berimbang bahkan lebih daripada yang kau tabur. Takaran yang dilimpahkan, digoncang sampai melimpah keluar. Nah, saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara menangkap ya maksud tentang benih ini. Pak, benihnya gimana? Tahu benar benih benar atau enggak? Benih benar itu kalau sesuai dengan firman Allah. Katakan amin. Benih benar itu sesuai dengan firman Allah. Nah, nanti kita ada hubungannya dengan sesi ketiga besok ya, tentang tema Natal tahun ini, yaitu pikirkan perkara yang di atas. Benih benar itu adalah benih yang datang dari inisiatif Allah. Nanti kita bahas ya. Nah, karena dalam 6 hari ini sangat penting kita ikutin, karena nanti kita tahu bagaimana kita memikirkan perkara di atas. Apa saja sih perkara di atas itu. Nah, kita fokus dulu kepada benih benar. Yang pertama, benih benar itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Pastikan bahwa itu adalah keinginduan Bapa. Saya mau tanya saudara, kalau saudara tanya sama saya kan, hamba Tuhan, apa sih yang harus kita siapin? Itu kan pertanyaan yang sama anak muda kepada Tuhan Yesus. Apa sih yang mesti saya buat supaya saya masuk dan terima hidup kekal? Yesus pertama coba dulu dia, lakukan firman nggak? Lakukan, perpuluhan jalanin, ibadah nggak telat, datang lebih awal, melayani dan sebagainya, itu oke. Lalu Tuhan bilang apa? Dia dengan bangga kan ngomong begitu ya. Gua pikir dia udah berhasil, sukses nih. Yesus katakan apa? Jualah seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin. Maksudnya gini saudara, dalam konteks waktu itu dia orang kaya, punya duit banyak, ya kan? Dengan duit dia bisa lakukan pelayanan. Sekarang suruh semua dijual. Maksudnya gini, apa yang dia rasa punya, yang menjadi kebanggaannya, menjadi barometer ukur bahwa dia sudah melayani dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, itu mesti dilupakan, mesti diberikan kepada orang tanpa pamrih, tanpa mengingat-ingat. Lupakan, berikan pada orang miskin, lupakan. Nah, nggak gampang orang bisa menerima konsekuensi. Waktu engkau melakukan sesuatu yang baik, orang nggak ingat. Kita kadang-kadang ungkit-ungkit. Loh, aku udah buat baik, kamu kok nggak balas dengan apa yang baik? Ya, kadang-kadang kita kecewa ya. Padahal Tuhan bilang, itu upahmu sudah diterima di bumi ini. Kalau kau mau terima upah yang dari sorga, engkau mesti melepaskan, memberkati, lalu melupakan. Nah, benih baik itu benih yang datang dari inisiatif Allah,
Lalu benih itu harus kita lepaskan dan lupakan, saudara. Kita nggak boleh rasa itu punya kita. Waktu kita tabur di tanah, benih baik itu adalah benih yang kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk ditabur di tempat yang benar tadi. Di cara yang benar, di waktu yang benar. Benihnya itu dari Tuhan. Alkitab berkata, dialah yang memberikan benih untuk kau tabur dan roti untuk kau makan. Artinya waktu kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bicara tentang benih. Benih itulah yang sebenarnya. Lalu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara tentang tambahan yang akan kau terima sebagai satu upah atau sebuah dampak samping dari apa yang kau cari selama ini. Nah, saya berdoa saudara, yang kedua ini penting sekali, membuang rasa kepemilikan supaya Yesus saja yang menjadi tujuan kita, menjadi kerinduan kita yang kita akan miliki di bumi dan di sorga. Yang ngerti katakan amin. Nah, itu yang kedua tentang benih yang benar. Benih yang benar pertama dari Tuhan, sesuai firman Tuhan. Yang kedua adalah benih yang kita tabur dan kita lupakan. Benih benar itu kalau kita masih pegangin bukan benar. Nah, benih yang benar itu adalah benih yang kalau kita tabur itu akan berbuah berkali lipat. Apa itu? Benih yang utuh. Benih yang utuh. Saya mengingat kata, jika engkau berdoa, jangan ragu, jangan bimbang. Dikatakan orang yang berdoa, doa penuh kuasa kalau dengan yakin didoakan. Oke? Dengan yakin didoakan. Artinya orang itu harus penuh keyakinan. Tetapi di balik itu ada lagi yang berkata tentang apa? Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung. Iman biji sawi itu kecil banget. Saya pernah seorang hamba Tuhan datang ke gereja di tempat kami beribadah, memberikan suatu benih, beberapa lihat itu kan contoh, itu benih sesawi. Kecil kali, sudah kayak pasir gitu, lebih kecil bahkan dari pasir. Banyak pasir kasar ya, ini halus sekali. Nah, kalau sekecil ini aja bisa memindahkan gunung, gimana segede roti gitu, gimana segede kerikil gitu ya. Tapi kata Tuhan bukan gede kecilnya, tapi apakah benih itu utuh atau tidak? Apakah benih itu sempurna enggak? Terisi penuh enggak? Jangan-jangan gini, kelihatannya gede padahal kopong. Kelihatannya gede padahal rapuh. Nah, benih yang rapuh itu nyata dari iman yang seringkali goyang. Seringkali goyang. Kembali saudara, iman itu dibuktikan dalam tindakan. Karena waktu saudara beriman, menerima kebenaran, engkau beriman, engkau dibuktikan nanti pada waktunya. Ya, waktulah sebagai penguji kita. Saya mengambil umpama tentang 4 contoh tanah yang menerima firman. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Yang kedua tanah berbatu. Yang ketiga tanah bersemak duri. Yang keempat baru tanah yang baik. Nah, inilah yang disebut di mana itu akan menghasilkan yang terbaik, setengah baik, atau bahkan nggak baik. Nah, yuk kita masuk ke bagian kedua, yaitu cara yang benar. Benih yang benar, caranya benar, waktunya benar, tempatnya benar. Oke, saya akan jadi satu aja supaya waktu cepat ya. Cara benar itu gini saudara. Menabur itu ada caranya saudara. Enggak cuman asal lempar, asal buang. Karena ternyata saudara, salah buang akhirnya percuma. Bukan berarti saya memastikan bahwa semua taburan pasti menuai, belum tentu juga ya. Bisa jadi ya ada macam-macam ya. Tadi saya katakan di awal bahwa pada saat menabur bisa jadi jatuhnya di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, tanah bersemak duri, atau bahkan di tanah yang baik juga ada gitu kan ya. Tapi pastikan tempatnya juga benar, caranya benar, dan di waktu yang benar. Nah, cara dan tempat ini bersambungan ya. Cara benar, tempat salah juga nggak hasil. Ya, tempat benar, cara salah juga kurang berhasil. Jadi 3 hal atau tambahkan dengan waktu yang benar juga sama. Misalnya di waktu kapan menabur. Saya punya teman seorang lulusan pertanian ya, sekolah universitas pertanian. Dia bilang apa? Menabur itu pada waktu pohon tertentu ya. Menabur bukan di musim panas, harus musim dingin. Saya lupa pohonnya apa. Atau yang dia cerita, menabur pagi hari, nggak boleh siang hari. Jadi kalau siang hari kenapa? Panas terik. Jadi benih bisa mati sebelum masuk ke dalam rongga tanah yang terbaik. Jadi kudu pagi-pagi. Atau cara naburnya, ya untuk efektif kan kita kenal ya, nandur.
Itu kan nandur itu tanam mundur. Jadi tanamnya mundur, nggak boleh maju. Harus sambil mundur katanya. Kalau maju ntar kenyek lagi benihnya kan. Nah, dibikin caranya mundur. Nah, saya maksud cara tuh gimana, saudara? Kita itu kan ada pemimpin. Kita juga ada organisasi atau wadah yang menaungi pelayanan dan ibadah kita ya. Kita mengikuti. Kadang waktunya, oh ya ini waktu menabur untuk sesuatu yang memang produktif. Bukan menabur hanya bersifat hanya untuk makan-makan. Ya saya nggak boleh bilang nggak boleh ya. Silakan saja kalau Bapak Ibu mau, yuk kita urunan, kita mau makan bersama, kita nabur bersama, is okay. Yang kau makan kan untuk kamu sendiri. Tapi yang saya maksud adalah sebuah taburan yang sifatnya produktif adalah taburan yang menginvestasikan untuk sebuah kegiatan atau sebuah tujuan yang bukan sifatnya konsumtif. Misalnya kita menjangkau anak-anak muda, mempersiapkan KKR, mempersiapkan satu seminar, workshop atau apa agar banyak keluarga, banyak pribadi diperlengkapi. Nah, cara benar, waktu benar, tempat benar itu kita berhubungan secara khusus pribadi dengan Tuhan. Yes, tadi saya bilang benihnya dari Tuhan. Tapi cara benar, waktu benar, tempat benar itu bertahan dengan kepemimpinan. Kita ngikut alur pemimpin. Hari ini kita fokus dengan rumah Tuhan, our home for everyone. Misalnya gitu ya, hari ini kita sedang itu. Dan esok bukan berarti nggak melakukan ini karena masih banyak kurang kan, kita juga masih belum lunas gitu ya. Tetapi saya mengajak saudara memahami, nggak boleh fokusnya itu lagi. Sekarang Tuhan bilang fokusnya orang. Tahun 2025 fokusnya orang. Artinya dari anak-anak sampai umas, dari anak-anak, GC, youth, dewasa pria, dewasa wanita, dan usia emas. Itu menjadi target kita. Bukan hanya yang ada di dalam, tapi yang ada di luar sana. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di tempat-tempat pekerjaan, office, di kantor, di pabrik, di lingkungan kita. Kita mau target itu. Supaya apa? Ini bicara tentang apa yang kau tabur di bumi, taburan yang benar. Di waktu dan cara dan tempat yang benar. Nah, nanti saudara, ini nggak gampang. Kita harus dengar-dengaran dengan suara pemimpin, dengar-dengaran dengan suara komunitas. Mari kita sama-sama berjalan. Nah, nanti kita akan bahas ini secara detail di seri yang keempatnya, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena itu akan bicara tentang waktu, cara, dan tempat yang benar untuk menabur. Ingat saudara, apa yang kau tabur pasti kau tuai. Saya tahu beberapa dari saudara sudah sangat rindu, dan saya dari waktu ini kasih apresiasi dan mau terima kasih buat semua seluruh pemimpin, gembala, kulkabit, dan pengerja, dan seluruh jemaat para murid Tuhan yang begitu responsif untuk sebuah kesempatan menabur. Saya kadang-kadang cerita sama diri saya sendiri ya, sama Tuhan. Tuhan, aku terima kasih loh. Aku Tuhan kasih banyak murid yang begitu antusias. Tentu ada juga yang belum ya, tapi saya percaya satu waktu nanti akan antusias ya. Pada waktu sebuah momen kita mau menabur untuk A misalnya, kita mau menabur untuk sebuah kegerakan rohani A misalnya, angkanya saya sebutkan, lalu saya bilang kita menabur dalam 10 hari. Saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih suruh saya 10 hari, nggak boleh nabur sesuka-suka. Nabur ada waktunya, nabur di tempat yang benar, caranya benar. Yang nanti katakan amin. Lalu tiba-tiba saya lempar di grup, voice note kah, lewat WhatsApp kah, cepat sekali saudara, mulai respon. Sehingga ada yang ketinggalan. Pak, ketinggalan gimana? Tunggu masa taburan berikutnya. Kadang-kadang saya juga nggak enak hati. Ya pengennya udahlah nabur aja lah, terserah kau. Ternyata enggak. Kata Tuhan apa? Ada waktunya. Kalau dia tetap nabur silahkan saja. Tapi waktunya sudah kelewat. Tapi nanti pada saat taburan berikutnya, kamu harus cepat ambil. Pak, nggak ada duitnya. Loh, siapa suruh pakai uangmu? Tapi minta sama Tuhan yang punya uang itu, yang punya benih. Sorry ya, taburan ini bukan bicara uang saja ya. Tuayan ini juga bukan bicara uang saja. Tapi ini bersifat general. Artinya apa? Tuayan jiwa-jiwa, tuayan pekerjaan bisnis, usaha penghasilan, tuayan untuk rumah tangga, kedamaian, sukacita, segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, hari ini, pagi ini saya mengajak semua berdoa untuk hal-hal ini. Dan saya percaya waktu saudara dan saya menangkap pesan ini, kita mulai mempraktekannya. Masuki tahun 2025, catat ini, tahun penuaian kita pasti mengalami. Katakan amin. Tapi pastikan 2024 ini, di akhir masa ini, kita ada di dalam benih yang benar, cara benar, waktu benar, tempat yang benar untuk menabur. Mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Di tangan yang terangkat, di hati terbuka, aku berdoa, berterima kasih sebab anugerah-Mu besar tahun 2025, tahun yang sangat luar biasa menurut kami, karena kami akan melihat tuaian yang besar. Tapi kami sadar, hari ini kami harus persiapkan taburan dengan benih yang benar, cara benar, waktu benar, tempat yang benar. Bapa, tolong kami semua. Hikmat marifat-Mu sertai kami. Berikan hati taat, berikan hati setia, berikan hati sungguh-sungguh untuk meresponi setiap taburan. Aku berdoa, biar masuki 2025 ini Tuhan mengingatkan 2024, gereja-Mu siap menuai dan juga siap menabur. Mari gereja Tuhan, angkatlah tangan kita dan terima dengan bersukacita segala berkat ini. Aku lepaskan kami roh untuk belajar taat melakukan taburan supaya kita mengalami tuaian. Dalam nama Yesus, terima dan alami sebuah terobosan yang baru untuk menabur bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari besok dan sampai selama-lamanya. Semua teman berkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok ini malam Natal, kumpul keluarga. Selamat mengikuti pertemuan bersama keluarga. Esok kita tetap ada rumah doa pagi dalam tuntunan sepekan di khusus spesial Natal. Yes. Lalu Kamis, Jumat, Sabtu tetap ada. Dan kita akan terus menikmati berkat Tuhan lewat tuntunan sepekan minggu ini. Terus berkati. Shalom.